Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Fiqhul Islami. Yang nomor 2 dari benda-benda najis. Kalau kemarin kita sudah bahas benda-benda najis, yang pertama adalah apa ya? Bangkai. Sekarang adalah ad-damu, darah. Segala macam darah itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Maksud najis kena badan, pakaian, tempat. Maka badan, pakaian, tempat itu tidak boleh dibawa ke dalam salat. Dan juga maksud najis itu adalah bendanya atau darah itu tidak boleh diminum atau dimakan, nggak boleh. Ada orang menyembelih sapi, darahnya itu darah sapi yang keluar dari lehernya ditampung dalam satu wadah. Tampung dalam satu wadah, di ember kah, di baskom kah. Kemudian darah itu membeku. Setelah membeku, dipotong-potong lalu dijual. Itu namanya apa kata orang? Dedeh kah dedeh? Tahu nggak kamu? Nah, dulu banyak orang jual itu di pasar. Coba baikin ini. Baikin. Sebelum mengerti hukum, banyak orang yang menjual darah tadi. Jadi sapi itu disembelih, darahnya ditampung dalam satu wadah. Kemudian dibekukan darah tadi. Setelah dibekukan nanti dipotong-potong. Dijual di pasar. Itu namanya dedeh. Ini hukumnya haram, najis. Hukumnya haram. Kenapa? Karena dia najis. Oke, bisa najis karena itu asalnya darah. Nggak boleh dimakan. Darah apapun nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Kena badan, pakaian, tempat, maka salatnya tidak boleh. Maka kalau dibawa ke dalam salat, salatnya tidak sah. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian. Kalau darah sepakat tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Tapi nanti ada darah yang boleh dibawa ke dalam salat. Nanti akan sampai babnya. Tapi untuk sekarang, darah itu najis, dibawa ke dalam salat tidak sah. Apabila darah itu kena badan, pakaian, tempat, maka badan, tempat itu tidak sah dibawa ke dalam salat. Kecuali ada 2 darah yang dibolehkan alias boleh dimakan. Yang pertama itu adalah ati. Ati. Kambing ada atinya, sapi ada hatinya, ayam ada hatinya, apalagi? Hampir rata-rata semua binatang darat yang halal itu ada hatinya. Burung ada hatinya. Tahu hati nggak? Nah, itu yang kamu motong sapi hari raya Idul Adha kemarin. Ada nggak hatinya? Ada. Hati itu berasal dari darah. Di dalam tubuh membeku jadi hati. Nah, itu tidak apa-apa dimakan. Yang kedua limpa. Ajar orang Banjar apa ya? Hati hampul. Hati hampul. Dia warnanya apa ya? Pink, warna kayak pink begitu. Hati ampul namanya. Tahu limpa? Nah, itu biasanya dijual di Coto Makassar. Di apa lagi tuh? Soto Madura ada itu. Nah, jadi ada hati, ada limpa. Jadi orang Banjar limpa itu hati ampul. Kalau dipegang itu ringan. Pernah lihat nggak? Nah, itu warnanya pink. Kalau hati warnanya merah kecoklat-coklatan atau coklat kemerah-merahan.
Kalau limpa, hati ampul, merah warna pink. Dalil dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Diharamkan kepada kalian bangkai, waddamu darah, walahmul khinziri dan daging babi. Disebutkan daging babi, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh badannya. Nah, bukan hanya nanti dalam Al-Quran cuma dagingnya yang haram, lemaknya nggak haram. Bukan begitu cara menafsirkannya. Nah, jadi memang yang disebut adalah daging, tapi yang dimaksudkan adalah kesemuanya tubuh binatang babi itu. Nah, adapun yang menunjukkan dalil bahwa hati dan limpa atau hati ampul itu tidak najis adalah hadis riwayatkan Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Uhillat lana maitatani wadamani." Dihalalkan kepada kita, pada umat Nabi Muhammad SAW, ada dua jenis bangkai dan ada dua jenis darah. Yang pertama as-samaku, ikan mati boleh dimakan, ya, asalkan jangan beracun, jangan busuk, dan hidup satu alam. Sudah kita bahas semuanya. Wal jaradu, apa jarad? Belalang. Asalkan belalang itu syaratnya tidak beracun. Kalau beracun jangan dimakan. Kemudian darah, dua jenis darah. Wal kabidu, kabid adalah hati, ya. Wal kabidu hati. Waqtihalu hati hampul kata orang Banjar. Orang kita nyebutnya limpa. Nah, itu kayak semacam jantung atau apa itu, ya, paru-paru apa gitu, ya, limpa namanya. Nah, ya, itu disebutkan dalam hadis. Nah, kemudian para ulama juga menambahkan ada lagi darah itu yang tidak najis. Yang pertama atau yang ketiga, tulis ini, tuh kan tulisannya, dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang. Bagaimana contohnya? Nih, kamu motong kambing, begitu, motong kambing. Kemudian kambingnya digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian kepalanya dipotong sampai putus, ya enggak? Habis disembelih kambing tadi digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian mau dikulitin, kepalanya dulu diputus. Darah ini netes dari lehernya, tek, paham nggak? Nah, kemudian kambing tadi dikulitin, artinya dibuka kulitnya, begitu. Sudah terbuka kulitnya, disalat daging dan seterusnya. Lalu perutnya kambing tadi dibelah, ceret begitu. Dibelah. Kenapa dibelah? Untuk apa? Untuk mengambil, dan orang Banjar papurutannya, mengambil papurutannya, ususnya, daging, limpanya, hatinya, dikeluarkan. Paham nggak? Dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, sudah. Lehernya ini kan masih ada darah, dibersihkan darahnya tadi di leher itu. Nah, di dalam tubuh kambing ini itu ada darah-darah nempel di dalam dagingnya, di dalam perutnya tuh. Pernah lihat nggak? Nah, ini nih, kamu contohkan. Ini perut kambing dibelah, terbuka gini, cek. Nah, perutnya terbuka. Diambil papurutannya, usus-ususnya, limpanya, lambungnya, apalagi. Semuanya dipotong, dibersihkan, lato-latonya, torpedo kata orang. Nah, dibersihkan semua. Nih dalam ini ada lagi darah tersisa-sisa sini. Nah, ini hukumnya tidak najis.
Artinya, kalau seandainya ada orang memotong dagingnya tanpa dicuci daging tadi, lalu ditusuk ke sate, langsung dibakar, maka hukumnya dagingnya boleh dimakan. Asalkan apa tadi ya? Darahnya yang menempel di dalam daging ini. Nah, paham nggak maksud Abu ya? Nah, itu tuh. Sama juga ada orang membersihkan bersihkan ikannya, terus dipotong kepalanya, dibelah perutnya, dikeluarkan isi perutnya. Kemudian di sini ini ada pepurutannya, usus-ususnya, ada macam-macamnya, ada telurnya, dibersihkan. Paham nggak? Kemudian dicuci, lalu umpama dibakar. Setelah dibakar, masak begitu, kemudian dimakan. Ternyata pas dibuka kepalanya, kepala ikan ini, ada darah lagi menempel di kepalanya itu. Darah yang ada di dalam kepala ikan. Pertanyaannya, boleh nggak dimakan kepala ikan itu? Boleh. Darahnya halal juga. Itu pengkecualian yang tadi dikatakan darah yang menempel di dalam daging binatang. Kalaupun dagingnya nggak dicuci-cuci, langsung dibakar, langsung dimasak, boleh juga. Paham kira-kira? Lain umpama darahnya yang keluar dari leher tadi, keluar dia, itu najis. Nggak boleh orang motong sapi, motong daging, kambing, umpama dagingnya itu dicampur ke darah, baru dibakar. Itu nggak boleh. Hukumnya najis.